melanjutkan kembali tadi terkait untuk mencari searching jurnal referensi secara online dengan googling tentunya. Ya, itu ada tips sederhana sebaiknya dalam mencari referensi secara online lewat googling melalui jurnal-jurnal yang tadi saya sebut, jurnal nasional maupun jurnal internasional, itu selalu gunakan kata kunci atau keyword menggunakan variabel dependentnya, variabel terikatnya. Misalnya begini, taruhlah Anda di perusahaan tempat Anda bekerja atau misalnya di kantor tempat orang tua Anda bekerja, karena satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam mencari objek penelitian, Anda harus punya link ke sana ya. Kalau Anda mau melakukan penelitian menggunakan data primer, menggunakan kuesioner, maka otomatis Anda harus benar-benar mencari perusahaan yang Anda bisa mengakses ke dalam. Mengakses dalam arti mencari data dalam. Data biasanya diambil menggunakan kuesioner, toolsnya kuesioner. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau jadi ngelantur ke data ya, kita mau ngomongin keyword. Keyword menggunakan variabel dependentnya, ya, variabel terikatnya. Dari situ Anda bisa memasukkan kata kunci dengan misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Bisa di perusahaan mana saja, di perbankan kayak di mana, atau mungkin bisa misalnya Anda tertarik meneliti tentang perputaran karyawan, karena banyak sekali karyawan yang kemudian keluar dari perusahaan, berarti ada turnover intention di situ. Anda bisa dengan menggunakan kata kunci faktor-faktor yang mempengaruhi perputaran karyawan, ya. Atau kalau dalam jurnal yang internasional, Anda bisa gunakan kata kunci determinan factor of turnover intention. Seperti itu. Jadi triknya gunakan kata kunci dengan menggunakan variabel dependentnya, variabel terikatnya. Oke, ya. Setelah Anda melakukan studi online ya, jadi Anda mencari referensi secara online dengan googling, mencari dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kebijakan beberapa kampus itu mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan publikasi artikel, baik itu hasil penelitian yang dia tulis ataupun penelitian terkait tugas akhirnya sendiri. Misalnya Anda nulis tesis, kemudian tesis itu harus dipublikasikan lewat jurnal yang sudah terakreditasi tadi. Nah, ada ketentuan seperti itu. Jadi pada saat Anda searching secara online mencari jurnal-jurnal referensi ilmiah tadi, sekaligus Anda bisa belajar melihat style, gaya penulisan, kemudian template-nya seperti apa, dan pada saat Anda selesai mengerjakan tesis ataupun disertasi Anda bisa membuatnya menjadi sebuah artikel untuk disubmit ke publikasi jurnal nasional maupun jurnal internasional. Karena salah satu persyaratan untuk bisa maju sidang dalam sidang tesis maupun sidang disertasi itu salah satunya adalah hasil penelitiannya sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, step berikutnya setelah studi secara online lewat googling tentunya, Anda bisa juga yang ketiga melakukan studi literatur. Studi literatur ini lebih pada studi secara offline, artinya di setiap kampus tentunya ada perpustakaan masing-masing kampus. Jadi cobalah Anda datang ke perpustakaan, kemudian Anda cari referensi terkait dengan ide judul yang tadi sudah Anda peroleh di step 1 dan step 2 tadi. Nah, dari situ Anda lihat, Anda pelajari skripsi, tesis, atau disertasi terdahulu yang related, yang berhubungan dengan judul penelitian Anda. Anda coba cari di situ.
Nah, karena ini terkait dengan pada saat Anda menyusun nanti baik itu skripsi, tesis, disertasi, ada yang namanya tinjauan teori, kemudian hasil riset terdahulu. Kalau saya biasanya mengacu tinjauan teori literatur, itu lihat dari textbook yang ada di perpustakaan, ada banyak textbook dari berbagai macam pengarang, tentunya mencari referensi yang terbaru dari buku-buku terbaru. Samping itu juga disupport dengan hasil penelitian terdahulu dari peneliti-peneliti sebelumnya yang bisa Anda lihat dari artikel jurnal yang dipublish di jurnal ilmiah yang tadi sudah saya sampaikan, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Tergantung dari kebijakan kampus, apakah masih memperbolehkan menggunakan jurnal nasional atau harus pure seluruhnya menggunakan jurnal internasional. Ya. Nah, di studi literatur ini sikapnya melengkapi dan lebih memantapkan Anda dalam memperoleh framework ya, kerangka arah penelitian Anda. Tadi Anda sudah ada ide gagasan judul, kemudian Anda sudah mencari referensi secara online, ini saatnya Anda mencari referensi secara offline lewat studi literatur, membaca textbook, dan juga membaca hasil riset pendahulu Anda. Skripsi, tesis, disertasi dari kakak-kakak kelas Anda baca kembali, Anda buka-buka kembali, sehingga Anda menjadi paham, menjadi aware apa sih isinya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, cara pembahasannya apa. Dan satu hal yang perlu diingat di sini, coba Anda cari hasil riset yang pembimbingnya sama gitu. Yang dari kakak kelas Anda yang pembimbingnya sama, supaya Anda bisa tahu gitu style, gaya penulisan, kemudian juga gaya bahasa dan sebagainya, karena masing-masing dosen biasanya punya style meskipun sudah ada buku panduan penulisan tesis, skripsi, disertasi, tapi masing-masing dosen punya stylenya sendiri. Jadi Anda coba cari di situ yang sesuai dengan dosen pembimbing Anda supaya Anda tidak mengalami kesulitan ke depannya.